Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam tutorial functional Odoo versi 14 Community Edition. Alhamdulillah kali ini kita sudah masuk ke dalam penghujung materi ya dari materi accounting ini teman-teman sekalian. Nah, materi yang terakhir ini kita akan membuat dua company baru yaitu PT Anak A dan PT Anak B gitu ya. Kemudian yang kedua install COA untuk kedua company anak tersebut gitu ya seperti COA parent. Kemudian yang ketiga kita akan membuat dua user baru yaitu user A dan user B gitu ya untuk masing-masing company anak teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir kita akan membuat vendor bill dengan kedua user company anak gitu ya. Nanti kita akan cek oleh admin gitu ya bahwasanya nanti di sini ada company anak gitu ya dan kemudian ada juga company parent. Bahwasanya kalau misalkan company parent itu bisa melihat transaksi dari company anak ya teman-teman sekalian, yaitu PT Anak A dan PT Anak B. Kemudian kalau misalkan company anak, misalkan PT Anak A hanya bisa melihat transaksi milik PT Anak A, kemudian untuk PT Anak B hanya bisa melihat transaksi untuk PT Anak B ya teman-teman sekalian. Sudah, langsung saja kita perhatikan ya teman-teman sekalian, kita masuk yang pertama. Nah, yang pertama ini kita masuk ke dalam menu setting ya teman-teman sekalian, klik setting saja seperti ini. Kemudian user and companies, pilih companies ya teman-teman sekalian, user and companies, pilih companies. Kita akan membuat company baru ya, PT Anak A dan PT Anak B teman-teman sekalian. Kita klik button create saja seperti ini. Kemudian di sini company name-nya adalah yang pertama adalah PT Anak A gitu ya teman-teman sekalian. PT Anak A seperti ini. Kalau sudah kemudian setelah itu di sebelah kanan ada fill parent company. Nah, fill parent company-nya diisi dengan company parent, teman-teman. Nah, company parent-nya adalah my company gitu ya. Kalau sudah kemudian klik button save saja seperti ini. Jangan lupa currency-nya adalah IDR ya, teman-teman sekalian. Jangan lupa currency-nya adalah IDR. Kemudian kalau sudah kita buat satu lagi yaitu namanya adalah PT Anak B, klik button create saja seperti ini. Kemudian yang kedua namanya adalah PT Anak gitu ya. Anak B seperti ini. Currency-nya adalah IDR, kemudian parent company-nya adalah my company, teman-teman sekalian. My company ya. Kemudian kalau sudah klik button save saja seperti ini ya. Kemudian kita lihat atau kita cek hasilnya di companies, teman-teman sekalian sedang loading ya, teman-teman. Kita lihat di company seperti ini ya. Di sini sudah ada dua yaitu PT Anak A gitu ya. Bahwasanya currency-nya adalah IDR. Kemudian yang kedua ada PT Anak B, currency-nya IDR, parent company-nya sama yaitu my company, teman-teman sekalian sudah. Kalau sudah kemudian kita lanjut ke step berikutnya, teman-teman. Step berikutnya adalah kita akan menginstal COA untuk kedua company anak seperti COA parent gitu ya. Caranya bagaimana gitu ya? Caranya adalah pilih company anak di pojok kanan di sini teman-teman. Nah, di sini ada my company, nah otomatis ada PT Anak A dan PT Anak B teman-teman ya. Kita pilih yang PT Anak A dulu teman-teman. Kita klik yang PT Anak A sebelah kanan seperti ini ya. Maka nanti secara otomatis akan berubah menjadi PT Anak A gitu ya. Nah, setelah kita masuk ke PT Anak A ini, kemudian kita masuk ke dalam menu accounting di sini. Kita lihat di accounting. Kemudian kita lihat cowoknya, teman-teman. Apakah sudah ada atau belum? Nah, di sini configuration, kemudian chart of account di sini. Maka nanti kita lihat, nah di sini masih kosong ya, teman-teman sekalian. Kita install dulu cowoknya ya, teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya adalah masuk ke accounting, kemudian configuration, kemudian klik setting saja seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya di sini ada fill package, kita pilih adalah configurable account chart template, diklik saja seperti ini. Kalau sudah kemudian klik button save saja, maka kita lihat hasilnya di chart of account teman-teman sekalian. Kita tunggu ya, sedang loading. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita masuk ke dalam counting, kemudian configuration, kemudian chart of account, teman-teman sekalian. Nah, kita lihat apakah sudah ada cowoknya. Nah, di sini soalnya juga ada ya, teman-teman sekalian. Cowoknya sudah ada untuk PT Anak A gitu ya.
Kemudian yang kedua ini kita akan menginstal juga di PT Anak B, teman-teman. Kita pilih dulu PT Anak B seperti ini gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah dipilih PT Anak B, kemudian kita cek di PT Anak B masih kosong ya cowoknya. Seperti tadi, kemudian kita masuk ke configuration, kemudian setting, kemudian kita install cowoknya gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, di sini ada file package, kemudian kita pilih configurable account chat template, diklik saja seperti ini. Kemudian kalau sudah klik button save saja gitu ya, teman-teman sekalian. Kemudian kita cek hasilnya. Hasilnya ya ada di chat of account gitu ya, yaitu di menu accounting, configuration, kemudian chat of account, teman-teman sekalian gitu ya. Sudah? Sudah dicek? Nah, sudah diinstal cowoknya, kemudian kita lihat di accounting, kemudian configuration, kemudian chart of account, teman-teman sekalian. Apakah sudah ada ya? Nah, di sini sudah ada ya cowoknya ya, ada account name, parent dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau sudah kemudian kita lanjut ke step yang berikutnya. Nah, untuk yang step berikutnya adalah kita akan membuat dua user, yaitu user A dan user B, teman-teman, untuk masing-masing company anak gitu ya. Sudah? Nah, sudah, kita coba masuk dulu My Company, company parent ya, teman-teman sekalian ya. Masuk ke My Company dulu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam menu setting ya, setting di sini. Kemudian setelah itu user and companies. Oke. User and companies, pilih user ya teman-teman sekalian, diklik saja user seperti ini. Kemudian kalau sudah klik button create saja, kita buat namanya adalah user A gitu ya, misalkan gini. User A, kemudian emailnya adalah user A kecil gitu ya, user A gitu ya. Kemudian kalau sudah klik button save saja seperti ini ya teman-teman sekalian. Kalau sudah klik button save dulu, kemudian kita klik button edit dulu, kemudian fill allowed companies kita pilih dengan sesuai dengan company anak gitu ya. Allowed companies misalkan di sini user A, maka allowed companies-nya adalah PT Anak A di sini ya. Kemudian di allowed company kita juga rubah PT Anak A ya teman-teman sekalian. Kalau sudah, kemudian klik button save saja, kemudian kita buat passwordnya ya, action, kemudian change password. Passwordnya kalau bisa yang mudah saja, new password, kemudian A kecil saja teman-teman sekalian gitu ya. Kita coba A kecil saja, oke sudah. A kecil, A kecil seperti ini, kemudian klik button change password saja. Oke, sudah. Kemudian kita buat yang kedua, klik button create saja seperti ini. Kita buat yang kedua adalah user B teman-teman gitu ya. Kemudian emailnya adalah user B seperti ini. Kalau sudah, klik button save saja. Oke. Kemudian klik button edit, kita edit dulu. Load companies-nya kita pilih PT Anak B gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian default company-nya adalah PT Anak B seperti ini. Kalau sudah, kemudian klik button save saja. Kemudian masuk ke action, kemudian change password. New password, passwordnya adalah A kecil saja yang mudah ya teman-teman sekalian. Kalau sudah, klik button change password saja seperti ini ya teman-teman sekalian. Nah, kita sudah berhasil membuat dua user baru, yaitu adalah user A dan user B gitu ya. Masing-masing allowed companies-nya adalah company anak gitu ya teman-teman sekalian. Sudah? Nah, kalau sudah kemudian kita lanjut ke step berikutnya, teman-teman sekalian. Nah, step berikutnya adalah kita akan membuat vendor bill dengan kedua user company anak, teman-teman sekalian gitu ya. Nah, misalkan kita coba logout dulu, kita masuk sebagai user A gitu ya, company anak A. User A seperti ini, user A, kemudian passwordnya adalah A kecil, kita masuk saja sebagai user A gitu ya. Company anaknya adalah PT Anak A. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke menu accounting, kemudian setelah itu ada vendor, kemudian bills gitu ya teman-teman sekalian. Oke, kalau sudah, klik button create saja seperti ini ya. Kita lihat ya teman-teman sekalian, kita coba atur dulu cutter positionnya di my profile supaya enak di ini ya. Kemudian cutter positionnya kita pilih normal, kemudian klik button save saja seperti ini. Oke, sudah sedang loading ya teman-teman sekalian. Kita lihat hasilnya nanti seperti ini ya, mendatar seperti ini ya, lebih lebar gitu ya. Kemudian misalkan vendornya adalah PT Buana Sarana gitu ya. Kemudian bill date-nya misalkan tanggal 29.
Produknya adalah misalkan produknya papan gitu ya, produknya di sini masih dolar ya, kita coba, rubah dulu teman-teman, kita coba rubah dulu, kita logout sebagai administrator ya teman-teman sekalian, kita cek dulu. Oke, kita lihat ya teman-teman sekalian di PT Anak A dan PT Anak B, kita lihat di setting, kemudian user and companies. User and companies, coba dibuka. Oke, user and companies, kemudian pilih companies. Kemudian pilih PT Anak A, kita cek dulu. Nah, di sini berubah jadi USD. Kita coba edit dulu ya, teman-teman. Kita coba rubah menjadi IDR gitu. Sudah, kalau sudah klik button save saja. Kemudian kita cek lagi untuk yang PT Anak B, teman-teman sekalian. Coba kita cek ya untuk yang PT Anak B, kita lihat di sini PT Anak B, kita lihat dulu kemudian edit. Nah, di sini ada USD. Kita rubah menjadi IDR, teman-teman ya, IDR. Kalau sudah kemudian klik button save saja ya, teman-teman sekalian, sedang loading ya, sedang reload gitu. Sudah? Nah, kalau sudah kemudian kita masuk lagi sebagai user PT Anak A gitu ya, user A gitu ya. User A seperti ini, kemudian passwordnya adalah A kecil saja ya, teman-teman sekalian. Kalau sudah kita masuk lagi ke dalam menu accounting di sini, kemudian dipilih vendor ya, kemudian bills ya teman-teman sekalian. Kemudian kita buat lagi klik button create saja, kemudian vendornya misalkan Buana Sarana. Setelah itu di sini tanggalnya misalkan bill date tanggal 29 ethylene product ya teman-teman. Nah, di sini sudah berubah ya, ya tadinya dolar kemudian di sini RP gitu ya. Produknya misalkan papan gitu ya. Papan 100 misalkan seperti itu. Kemudian kuantitinya 1 misalkan di sini Texasnya kita hapus dulu. Kemudian misalkan harganya adalah price-nya misalkan 50.000. Oke, sudah? Kalau sudah, kemudian coba kita cek ya teman-teman sekalian, kita sudah. Nah, kemudian kalau sudah klik button save saja, kemudian klik button confirm ya teman-teman sekalian. Nanti statusnya berubah jadi posted seperti ini ya 50.000. Kemudian kita buat lagi masuk sebagai user B ya. User B teman-teman sekalian. Oke. User B. Nah, kemudian masuk ke dalam menu accounting, teman-teman sekalian, accounting, kemudian vendor ya, kemudian bills ya, teman-teman sekalian. Kita coba cek ya untuk yang user B. Seperti ini ya, teman-teman sekalian. Kemudian klik button create saja ya, teman-teman sekalian, klik button create. Kemudian kita coba atur dulu posisinya ya, cutter posisinya normal saja, teman-teman sekalian. Oke. Cutter posisinya normal, klik button save saja. Nanti akan mereload atau loading seperti ini ya teman-teman sekalian, nge-refresh. Oke, sudah. Kalau sudah kemudian vendornya misalkan di sini adalah Sinar Maju teman-teman sekalian. Kemudian build date-nya tanggal 29, kemudian ada produk ya teman-teman. Produk yang kedua di sini adalah papan 200 cm untuk yang PT Anak B ya, user B di sini. Kemudian di close saja teksnya ya. Price-nya misalkan di sini adalah 100.000 gitu ya teman-teman sekalian. Sudah? Sorry, ini 1 juta. Coba cek dulu 100.000. Dah? Oke. Nah, sudah. Kalau sudah kemudian kita klik button save saja, kemudian klik button confirm ya teman-teman sekalian. Klik button confirm seperti ini. Oke. Kemudian di sini sudah membentuk bill 2022-08, kemudian terakhir sequence-nya ya teman-teman sekalian. Untuk PT-nya adalah PT Anak B gitu ya. Kemudian yang tadi sebelumnya adalah PT Anak A gitu. Nah, kemudian yang ke step berikutnya, untuk step berikutnya kita sudah membuat vendor bill ya dengan kedua user company anak. Setelah itu kita akan cek jurnalnya oleh admin teman-teman sekalian gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita masuk ke logout dulu ya, logout dulu sebagai administrator gitu ya, teman-teman sekalian. Logout dulu sebagai administrator seperti ini. Kita masuk sebagai admin ya, teman-teman sekalian. Nah kemudian setelah itu, nah di sini ada My Company. Kita coba checklist semuanya yaitu PT Anak A dan PT Anak B gitu ya. Tiga-tiganya kita checklist teman-teman sekalian agar nanti kita terlihat semuanya gitu ya untuk yang PT Anak A dan PT Anak B untuk transaksinya. Kita checklist saja semuanya ya teman-teman sekalian. Kita tunggu sebentar gitu ya. Kemudian satu lagi untuk yang PT Anak B kita checklist juga teman-teman sekalian.
Nah, setelah itu kita masuk ke dalam menu accounting ya, kemudian vendor, kemudian bills teman-teman sekalian. Apakah sudah terlihat ya di sini vendor, kemudian bills ya teman-teman sekalian. Nah, di sini ada informasi bahwasanya company PT Anak B dan PT Anak A atau PT Anak A dan PT Anak B ya teman-teman sekalian. Nah, beserta vendornya gitu ya dari masing-masing company yaitu PT Buana Sarana untuk PT Anak A dan PT Sinar Maju untuk PT Anak B teman-teman sekalian gitu ya. Biasanya kalau misalkan kita login sebagai administrator kemudian kita checklist semuanya di sini yaitu PT Anak A dan PT Anak B, maka nanti secara otomatis akan terlihat semuanya gitu ya di tampilan list gitu ya di vendor bill seperti ini. Bahwasanya transaksinya dari PT Anak A dan PT Anak B teman-teman sekalian gitu ya. Nah, bahwasanya di sini ada company parent bisa melihat semuanya gitu ya. Tapi kalau misalkan company anak hanya bisa melihat dirinya sendiri gitu dari PT Anak A gitu ya. Kalau misalkan PT Anak B hanya bisa melihat transaksi dari PT Anak B ya, teman-teman sekalian. Sudah? Kalau sudah, kemudian kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Semoga informasinya bermanfaat ya teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.